kanjeng Nabi nih ya. Ya, ini kanjeng Nabi gitu. Kemudian apa? Wayarhabul khimar. Kanjeng Nabi naik khimar. Khimar itu ya kalau bahasa kita mah keledai. Hewan keledai. Hewan keledai itu kalau di Arab Pak, kan kedudukannya mah hewan yang paling hina. Istilah kendaraan itu paling odong-odong gitu. Kanjeng Nabi mau Pak. Padahal kanjeng Nabi itu punya onta yang namanya onta yang kebanggaan kanjeng Nabi yang warnanya putih, yang bersih, yang harganya paling mahal yang dimiliki oleh kanjeng Nabi. Tapi kanjeng Nabi mau naik keledai gitu. Padahal larinya juga pelan, yang kurus karena kanjeng Nabi naik. Masya Allah, kanjeng Nabi mau naik keledai. Kalau istilah kita mah walaupun kaya naik mobil odong-odong mau, itulah kalau bahasa kita mah begitu ya. Kanjeng Nabi itu sampai segitu, mau naikin himar gitu, wajar kabul himar. Kemudian apa kanjeng Nabi? Wa yuhibbu da'watal abdi. Dia senang diundang oleh orang-orang, seorang hamba sahaya, seorang orang budak, seorang orang pembantu, diundang kanjeng Nabi datang. Itu kalau kita kan enggak ya, diundang orang miskin datangnya alasannya 1000 alasan. Ya, lagi salesma kayak, lagi ini kayak, alasannya beribu-ribu alasan. Tapi kalau yang undang orang gede, masya Allah, ya siap dan, wah gitu langsung. Ya, belum undang aja baru nelpon karena dia udah tahu mau ada perlu, wah siap dan, padahal undangnya kagak. Ini kita nih ya, kadang-kadang begitu ya kelasnya kita ya Allah. Ya, kadang-kadang masya Allah, makanya hati kita perlu gitu dengan bersih, perlu dengan khusyuk ya itu ya Allah Ta'ala ya. Ini ya, nih kanjeng Nabi modelnya begitu. Ya, kemudian kita bahas tentang khusyuk. Apa itu khusyuk? Ya, khusyuk itu al-inqiyadul haq. Khusyuk itu artinya kalau bahasa santri al-inqiyadul haqi, manut kepada kebenaran. Itu namanya khusyuk secara etimologi. Ya, khusyuk itu ikut, al-inqiyad itu manut, teh nurut, ngikuti lil haqi kepada kebenaran. Semua orang yang mengikuti kebenaran berarti itu namanya khusyuk. Ya, gitu. Kalau nanti ada pertanyaan apa al khusyuk, ya, ma huwal khusyuk, apa yang dinamakan khusyuk? Al khusyuk al-inqiyadu lil haq. Ya, gitu. Ikut manut kepada kebenaran. Itu namanya khusyuk. Nah, kemudian tawadu, apa itu tawadu? Wa tawadu huwa al-istislamu lil haq. Tawadu itu adalah pasrah bongkoan kalau bahasa kita maya, berserah diri kepada kebenaran. Itu namanya tawadu. Kalau khusyuk mah ikut kepada kebenaran, tapi kalau tawadu itu pasrah kepada kebenaran. Gitu. Wa taraka al-i'tiradu ala hukmi. Nih, tawadu itu pasrah kepada kebenaran, meninggalkan melawani kepada hukum. Itu meninggalkan melawan kepada hukum. Jadi kalau orang melawan hukum itu namanya bukan tawadu, itu namanya sombong. Contoh yang mudah aja. Kita kan naik motor, naik mobil, udah tahu ada lampu merah. Gitu. Kita terjang aja. Gitu. Merasa kita saya mah polisi, saya mah abri. Gitu. Siapa yang mau berani nangkap saya? Gitu. Itu namanya melawan hukum. Orang yang melawan hukum itu namanya bukan tawadu. Orang yang tawadu itu dia pasrah kepada kebenaran, dia meninggalkan melawan hukum. Itu namanya tawadu. Ya, biar kita paham nanti. Jadi kalau ada orang udah tahu lampu merah main terobos saja, berarti dia melawan hukum. Dia itu bukan tawadu, karena merasa dianya saya mah gagal. Kalau nanti di penjara, paling polisi yang nangkap saya kasih duit sakit aja juga diam aja, paling sudah dilepas lagi. Nah, ini namanya orang yang selalu melawan hukum. Modelnya begitu, Indonesia kan begitu, ya. Gitu ya, kalau yang ditangkapnya orang kecil, nyolong pisang setundul, di penjaranya 2 tahun setengah, gitu ya. Giliran Gajus Tambunan 65 miliar, gitu main gol di Bali, ya, di penjara. Nah, ini repot nih Indonesia modelnya begitu tuh banyak gitu ya.
gitu. Di penjara mah di kamera doang, dia lagi dekem di penjara yang ukurannya kecil gitu. Giliran sudah nggak ada media yang nyorot mah udah pulang di rumah, nanti dikirim lagi mau di pura-pura setahun dilihat di kamera lagi nongkrong di situ. Nah ini ya hukum yang ada di Indonesia tuh yang banyak modelnya begitu nih, ya Allah ya, mudah-mudahan nggak semua begitu ya gitu. Nah itu namanya melawan hukum ya. Sampai jam berapa Pak? Cukup lagi. Ataunya saya itu paling kasihan kalau orang nanti habis ngaji bosan begitu. Ya, ya supaya kemudian masih tambah lagi ya. Jam berapa? Sampai jam berapa? Jam 6 ya. Nggak perlu ya. Gitu. 5 menit lagi ya. Ya. Kalau saya mau Ustaz mah selalu terbuka gitu ya. Gitu supaya diundang lagi nantinya. Gitu ya, Masya Allah. Bertanda Pak Yudi nggak apa-apa ya. Gitu ya. Nih saya tambahin sedikit lagi. Ya. Qala al-Hudzaifah, ya Imam Hudzaifah salah satu sahabat Nabi. Awwalu ma taqaddama. Ini kata sahabat Hudzaifah. Awwalu ma tufaqiduna itu min dinikum al-khusyu. Kata Imam Abu Hudzaifah mengatakan begitu. Pertama kali sesuatu yang akan hilang dari agama kamu sekalian. Ini kata Imam Hudzaifah yang hadisnya dari Nabi. Itu dia mengatakan begini. Nanti di akhir zaman yang paling hilang dari agama kamu sekalian itu adalah sifat khusyuk. Jadi khusyuk itu nanti di akhir zaman sudah akan dicabut dulu oleh Allah. Gitu. Jadi yang pertama kali dicabut oleh Allah sifat kebaikan itu adalah khusyuk. Gitu. Ya. Jadi orang nanti khusyuk itu akan hilang. Sholat banyak orang sholat, tapi khusyuknya tidak ada. Gitu. Di akhir zaman nanti akan begitu. Ini Kanjeng Nabi mengatakan. Jadi Imam Hudzaifah mendapatkan hadis dari Kanjeng Nabi mengatakan awwalu ma tufaqiduna min dinikum al-khusyuk. Pertama kali yang akan hilang dari agama kamu sekalian adalah khusyuk. Wasu'ila ba'duhum, kemudian para sahabat, sebagian para sahabat, para ulama bertanya itu, anil khusyuk, tentang khusyuk. Kemudian Imam Abu Hudzaifah menjawab, al-khusyuk qiyamul qalbi. Apa itu khusyuk? Khusyuk itu adalah jumenengnya hati, istiqomahnya hati, berdirinya hati, baina yadil hati subhanallah, di antara apa? Ngersani Allah subhanahu wa ta'ala, di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi yang dinamakan khusyuk itu adalah apa? Hadirnya hati, istiqomahnya hati di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang dia ingat kecuali hanya Allah. Jumenengnya hati, kalau bahasa orang Jawa mah, jumenengnya hati di hadapan Allah. Itu namanya khusyuk. Jadi nggak ada yang dipikir yang lain-lain. Itu hanya Allah. Ibadah hanya karena Allah. Itu namanya khusyuk. Ya, padahal masih banyak ini, ya. Gitu. Jadi ada orang begini Pak. Ya nih, ada yang terakhir nih. Ada orang lagi sholat. Kemudian ketika dia sholat sendiri, sholatnya salah-salah, nggak khusyuk. Tapi ketika ada orang lewat melihat, oh itu Pak Kiai lagi lewat. Gitu. Sholatnya langsung diperbaiki. Sholatnya dikusuk-kusukin karena ada kiai dan gitu. Itu namanya riya. Itu namanya sirkul sodir. Itu namanya sirik kecil. Itu juga tidak khusyuk. Nanti di hadapan Allah nilai ibadahnya nggak ada Pak. Ketika sholat sendiri mah Allah cepat aja. Itu kok boro-boro baca surat panjang gitu. Nggak hafal juga mau yang panjang. Ya hafalin surat-surat panjang ya, surat Al-Baqarah, surat Waqiah, surat Ar-Rahman, surat apa ya namanya Al-Ghasyiyah, itu dihafalin, surat Al-Fajr gitu. Kalau santri mah rata-rata hafal surat-surat panjang itu. Kenapa? Karena dihafalin. Kalau kita mah kadang-kadang kalah sama anak kita ya. Gitu, anak kita mau udah hafal banyak gitu ya. Alhamdulillah anak saya juga di pondok itu di Semarang itu udah 20 juz sekarang bilboin ya. Tinggal 10 juz lagi selesai. Ya dua-duanya anak saya di Semarang habis Quran, yang perempuan, yang laki-laki di Lirboyo, naik kuliah di sana gitu ya.
karena lagi di rumah lagi istirahat, nanti berangkat lagi pulang gitu, masya Allah. Nah ini yang kita didik anak kita ya supaya menjadi penerus orang tua gitu ya, jadi menyampaikan orang tua. Dan ini yang terakhir ya, jadi seorang laki-laki yang sholat sendiri dia asal-asalan, ketika ada orang yang lihat sholatnya diperbaiki, pura-pura baik, itu sengaja biar baik di alam, dan ini namanya riya, yang sholatnya itu bukan khusyuk, itu namanya sholat yang ingin dipuji, kedudukannya sama dia sedang menghina Allah. Ya Allah, nah untuk dari itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada tutur kata ucapan yang kurang berkenan di hati para jamaah semuanya. Mohon dibukakan pintu yang seluas-luasnya dan tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kajian subuh pada pagi hari ini dengan tema khusyuk dan tawadhu. Semoga kajian ini bisa mencerahkan untuk kita semuanya, kembali pada hati-hati yang tenang, kembali pada hati-hati yang takwa. Terima kasih atas kedatangannya jamaah dari Mushola Barokah, jamaah dari Masjid Umamah, jamaah dari Mushola Nurul Iman, Baitur Rahman, dan Masjid Al-Ikhlas. Semoga kita bisa silaturahmi kembali di bulan depan dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah. Kami mewakili pengurus DKM Mushola Barokah, jika ada tutur kata maupun pelayanan tidak berkenan di hati Bapak semuanya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Kami tutup pengajian ini dengan bacaan Alhamdulillah. Amin. Wallahu wasiq ila biqarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo yang mau dipersilakan untuk ke serambi mushola untuk makan dan sarapan bersama-sama seadanya. Monggo.